Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, we continue our lesson about IT. And then last week, we have learned about maybe intro when we use Microsoft Excel. Tapi untuk kali ini adalah materi lanjutan dari video sebelumnya. Nah, teman-teman sekalian, this video we will learn about Microsoft Excel interface. Jadi mungkin buat kalian yang akan belajar Microsoft Excel, maybe menu-menu ini akan sedikit rumit kalau misal kalian tidak pelan-pelan mempelajari. Nah, dari video ini kita akan pelan-pelan belajar dari interface yang ada di Microsoft Excel. Nah, oke teman-teman sekalian, kita akan mulai dari tab Home. Jadi ini adalah namanya tab. Di sini ada tab Home, Insert, Page Layout, Formula, Data, Review, and View. Nah, ini adalah namanya tab di sini ya. Nah, teman sekalian, di atas ini, di pojok kiri atas ini adalah shortcut ketika kita bekerja di Microsoft Excel, dan maybe tombol ini akan mungkin sering digunakan tanpa harus masuk ke bagian tabnya. For example, this one, ini adalah tombol, ya ini keluarnya ya, kalau kita klik, nah ini berarti restore, ada minimize, close, tanpa harus file, katakanlah mana tadi? Tanpa harus ke sini. Nah, ini Ini seperti tombol yang berfungsi di sini ya. Jadi ada restore, ada minimize itu yang ini. Kemudian maximize, karena ini udah maximize makanya mati. Kemudian close itu sama dengan yang tanda silang ini. Oke. Nah, yang kedua ini adalah fungsinya adalah untuk menyimpan dokumen yang kita buat. Kemudian ini undo, redo, maksudnya undo ini kita kembali satu step ke belakang. Kemudian redo ini adalah kita maju step dari langkah yang sudah kita lakukan. Nanti penjelasannya. Nah, sekalian kita akan mulai dari home, di tab home ya. Nah, di tab Home ini merupakan tab basic ketika teman-teman belajar Microsoft Excel. Di sini ada tombol cut and then copy. Nah, cara aplikasinya seperti itu sekalian. Misal di sini kita punya nama dari sebuah kolom, misal di column we give the name number. Nah, seperti ini ya. Oke, mana ini? Oke. We have this one. Kita akan mengoperasikan tombol cut. Apa fungsinya cut ini? Cut ini seperti memindahkan data yang ada di sel satu ke sel yang lainnya. For example, Ustadz akan moving ini number ini ke kolom F ya. Maka kita klik di cell and then klik cut. Kemudian mau diletakkan di mana? For example here. Nah, tinggal kita paste. Paste kalau dari tombol keyboard itu Ctrl V. Nah, pindahkan seperti itu. Oke. Nah, kemudian this one, ini ada pemilihan menunya, tapi ini kita nanti dulu, copy as picture ini nanti. Kita akan pure ke copy dulu. Oke, Ustadz akan copy dari sini di kolom F ini akan Ustadz kopikan ke kolom C. Kita klik and then klik copy and then Ctrl
V itu untuk memunculkan hasil dari yang kontrol yang copy tadi, sama seperti cut. Oke, apa perbedaannya antara cut dengan copy? Sudah tahu perbedaannya ya? Oke, nanti dijawab, nanti Ustaz akan tanya. Oke, teman sekalian, ini adalah copy kemudian cut. Oh iya, tadi ini ada paste. Kalau tadi Ustadz pakai dari keyboard karena keseringan pakai keyboard. Nah, kalau untuk dari visualnya kalian bisa pemakai dengan paste di sini. Jadi misal tadi habis ini cut gitu ya, kemudian pindah ke sini untuk memunculkan paste. Sama. Setelah operasi copy, kemudian mau diduplikasi ke kolom mana, pencet paste. Seperti itu ya. Oke, kemudian bergeser ke kanan, ini adalah bagian editing untuk visual di area worksheet-nya. Kali ini adalah kolom font. Kita bisa menentukan jenis font yang akan kita pakai. Kemudian di bagian ini adalah size-nya. Nah, untuk menaikkan satu tingkat itu kita bisa pakai ini, increase font size. Nah, ini naik satu tingkat teman-teman ya. Tuh, bisa dilihat. Oke, sama di sini juga menurunkan satu tingkat, decrease. Oke, seperti itu. Kemudian bergeser ke bawahnya, ini adalah bold, italic, underline. Ustadz akan coba. Ini pembesarannya berapa? 14. Kita akan bikin sama. Ustadz akan duplikasi dulu. Kita berikan ruang yang pas. Oke, Ustadz akan berikan, kalau ini bagian kolom C ini Ustadz akan berikan bold. Apa yang terjadi? Seperti itu. Kemudian kalau italic ada perubahan. Kemudian underline seperti itu. Paham? Oke. Kemudian teman sekalian, ini yang di bagian ini yang Ustadz tunjukkan ini adalah untuk border. Jadi seperti ini. Kalau di worksheet yang tampil di monitor kalian ketika buka Excel ini kan bentuknya tabel. Oke. Tapi kalau kita print, garis-garis ini teman-teman sekalian, they will not appear in printer. Jadi kalau kita print saat kita mau mencetak dokumen, garis-garis ini tidak akan ikut muncul di kertas yang kita print, except kalau kita menggunakan button border. Nah, caranya bagaimana? For example, Ustadz buat sebuah tabel dulu ya. Misal ini adalah number, kemudian di sini adalah name, kemudian di sini adalah kontak, seperti ini ya. Kemudian address. Oke, katakanlah ini data first, data second, third, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, Ustadz have 10 data here. Nah, Ustadz coba rapikan dulu biar enak dilihat. Nantilah. Oke, kita sekalian nanti di materi di tab berikutnya. Oke, teman sekalian, kita mengenal tentang ini ya, border ini. Nah, ini ternyata banyak pilihan teman sekalian. Kalau misal ini
yang kita klik ini hanya bagian bawah, only button border. Jadi yang lain kosong. Misal Ustadz akan klik this one, kemudian Ustadz akan choose button border. Apa yang akan muncul? Coba cek. Nah, hanya di bagian bawah area yang Ustadz seleksi. Tadi Ustadz kan seleksi ini nih, ya kan? Kemudian Ustadz klik button border. Nah, ternyata yang muncul garisnya only yang di bagian bawah ini. Seperti itu ya. Oke, kita akan undo. Nah, ini coba ini kan udah ada garisnya ya, teman-teman sekalian. Kita akan undo. Apa yang terjadi? Hilang, karena kita kembali satu langkah ke belakang. Seperti itu. Redo, maju satu langkah yang sudah kita lakukan seperti ini. Oke, kita unduh lagi. Oke, itu adalah button. Kemudian kita sortir lagi, kemudian kita akan pilih top border. Apa yang terjadi? Oke, this one only on top of tabel yang ada garis yang muncul. Oke, kita back lagi. Nah, perlakuan yang sama teman-teman sekalian. Ini button button top, left, right. Nah, ini perlakuannya atau efek atau hasilnya sama seperti yang Ustadz berikan tadi. Misal berarti ini hanya sisi kiri, ini hanya sisi kanan. Kemudian no border itu maksudnya menghilangkan semua border. For example, this one Ustadz, langkah terakhir tadi ada di bagian atas. Ustadz akan sortir seperti ini dan Ustadz mau hilangkan, atau cukup di sini ya, karena ini yang ada bordernya. Ustadz akan menghilangkan border yang di bagian atas. Maka Ustadz klik this one, no border. Look at, tidak ada border yang muncul. Oke, teman sekalian. Kemudian kalau kita mau secara instan atau secara serentak membuat border, pokoknya setiap garis ini akan dimunculkan bordernya atau diberi garis sebagaimana garis yang ada di monitor. Maka kita akan menggunakan opsi all borders. Apa yang terjadi? Kita klik. Oke. Nah, semua ini di dalamnya juga ada bordernya atau garisnya. Oke, kita back. Kita coba lagi. Ada satu lagi teman sekalian. Yang berikutnya adalah outside border. Nah, outside border ini hanya di bagian luar saja. Kita klik. Oke. Nah, only yang di bagian luar yang kita seleksi tadi seperti ini, hanya di bagian luar saja, dalamnya tidak include dibuatkan border. Oke, berikutnya untuk border adalah ini sama ya teman sekalian. Silakan explore di bagian border ini. Ustadz tidak berikan secara semuanya, kalian silakan explore. Ustadz hanya berhenti di bagian outside. Kalian coba buat seperti ini ya, simple saja, nggak usah banyak-banyak. Maybe how many column this one? 1, 2, 3, 4. There are 4 column, and then make 11 or 10 rows seperti ini. Enough untuk latihan bagaimana tampilannya kalau misal kalian klik this one, apa yang terlihat, this one, apa yang terlihat. Nah, itu silahkan di explore. Kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Oke, berikutnya ini adalah bagian fill color. Fill color ini maksudnya apa? Fill color itu maksudnya warna yang ada di Excel yang kita seleksi. Misal this one, Ustadz akan pilih yellow. Oke, berubah. Kemudian this one. Nah, seperti ini ya. Jadi warna yang ada di fill atau
worksheet yang kita seleksi. Loh, Ustaz, garisnya hilang. Ya, hilang karena kita memainkan fill-nya. Jadi fill-nya itu menghilangkan garis maya yang ada di worksheet. Tapi kalau misal kalian mau membuat garis, tinggal tadi this one and then all border, oke, muncul garisnya. Sama seperti ini juga. Oke, ini untuk fill. Kemudian font. Font color ini adalah warna dari tulisannya. For example, this one Ustadz akan pilih green. This one Ustadz akan pilih what else? This one dipilih apa lagi? Red. Nah, seperti itu ya. Silahkan dieksplor kembali. Oke, next kita adalah memainkan bagian adjustnya atau apa ini ya namanya ya. Kalau bahasa Indonesianya itu ada rata kanan, rata kiri, tengah, kemudian apa lagi ya, top, terus ini middle, button. Yang sering dipakai itu adalah ini. Kalau misal garisnya itu kolomnya default, maka biasanya kita hanya memainkan yang ini 1, 2, 3. Nah, ini sama kalau kalian pernah belajar di Word, ya mungkin hampir sama ya. Jadi contohnya ini adalah defaultnya, ini adalah rata kanan. Rata kanan itu maksudnya yang ini friend ya, like left. Nah, ini bisa kita rubah ke center. Kita klik dulu sel yang akan kita rubah, kemudian klik this one. Nah, berubah. Kita akan samakan di bagian bawahnya center juga. Seperti itu ya. Nah, kemudian sama, ini berarti rata kanan. Contohnya adalah ini, saya akan buat sebagai rata kanan. Nah, dia akan bergeser ke kanan. Kalau ini center. Oke. Kemudian untuk tahap berikutnya, ini jarang kita pakai teman sekalian. Nah, kita masuk ke bagian atasnya ya. Bagian ini ada top, center, and then button. Bagaimana coba kita klik ya? Ini kan udah di sini. Wah, kok nggak berubah nih? Apa ini fungsinya? Nah, teman-teman, ini berfungsi kalau lebar barisnya ini ditambah dari default yang ada. For example, kita akan coba rubah di baris kelima. Kita rubah seperti ini sampai 3 ya. Baru terlihat. Ternyata di column itu berada di bagian button. Kalau kita rubah ke bagian center, kita tinggal klik, locate, berubah, on top. Nah, seperti itu ya. Baru terlihat. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah yang sering kita pakai nanti juga, merge. Merge ini maksudnya menggabungkan. Seperti itu friend logonya. Mudeng. Maksudnya gini. Ustadz akan menggabungkan kolom A, B, C ini menjadi satu baris. Ini menjadi satu kolom. Satu kolom. 1, 2, 3. Ada 3 kolom. Ini akan Ustadz gabung menjadi satu kolom. Jadi garisnya ini, this one, ini akan hilang garisnya. Coba kita sortir seperti ini, kemudian merge, tareng, hilang kan? Kemudian kita klik centernya biar cantik dilihat. Nah, seperti itu ya fungsinya merge. Ini akan mungkin sering kita pakai nanti ketika kita buat tabel. Oke, kemudian kita bergeser. Ini nanti juga tidak terlalu banyak kita pakai. Ini style. Nanti ini maybe next ketika kita mempercantik tabel kita.
Oh iya, this one insert delete ini, insert delete maksudnya ya. Oke, teman sekalian, kita akan melakukan operasi insert dulu. Misal Ustadz akan menambahkan sebuah baris yang Ustadz sortir. Ini kan apa namanya, misal kita membutuhkan tambahan nih. Oke, Ustadz kita akan tambahkan baris di sini, itu kita pakai insert. Nah, insert ini ada pilihannya teman sekalian. Kalau kita apa namanya klik yang ini, insert cell, maka yang terjadi adalah twing, seperti itu. Jadi kolom yang ditambahkan itu ada di bagian atasnya yang kita sortir. Bisa juga dari sini teman sekalian. Nah, bisa juga insert seperti ini. Nah, nambah lagi kan gitu. Kemudian delete. Delete ini berarti menghapus. Kita hapus this one. Nah, seperti itu ya. Oke, teman sekalian, itu adalah pengenalan interface untuk home, tab home. Nanti maybe kita akan bergeser di tab berikutnya, tapi bertahap saja. Don't worry, kita pelan-pelan aja biar sedikit penjelasan kalian langsung praktis di worksheetnya masing-masing. Oke, thank you sudah join di kelas IT teman sekalian. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.